Foldable kekecilan, tablet kegedean. Nah ini baru pas, udah gitu tipis dan ringan banget lagi. Jadi Huawei baru aja keluarin tablet yang beda banget daripada tablet yang biasa mereka keluarin. Ini dia Huawei MatePad Mini. Nggak cuma dia punya ukuran layar yang lebih compact yaitu di 8,8 inch, tapi tipisnya ini loh, gila. Saya jamin ini tuh lebih tipis daripada dompet kamu, like literally. Apa sih isi dompet kita? Minimal ada KTP, SIM A, SIM C, kartu ATM, e-money, sama kartu time zone kan? Nah, kira-kira segitulah tipisnya tablet ini. 6 kartu atau 2 koin Rp500, tepatnya di 5,2 mm doang. Tipis banget. Emangnya kalau tipis kenapa sih? Jadi ada banyak kelebihan yang kamu dapatkan kalau tabletmu tipis. Pertama, nyaman ketika digenggam. Kedua, ringan, cuman 260 gram. Seberat 2 biji Indomie goreng jumbo. Kombinasi tipis dan ringan ini bikin tablet ini tuh lebih sering saya pakai ketimbang tablet 11 inch. Dibawa kemana-mana bisa, masuk tas kecil juga bisa, kantong dalam jaket atau bahkan kalau celanamu gede kayak saya, bisa masuk kantong celana. Edun! Ya, sebelumnya Apple punya tablet mini namanya iPad mini. Tapi Huawei MatePad Mini ini lebih tipis dan juga lebih ringan daripada iPad mini. Bahkan lebih tipis daripada smartphone tertipisnya Apple, yaitu iPhone Air. Selain gampang dibawa kemana-mana, menggunakan tablet ini untuk kebutuhan sehari-hari juga nyaman banget. Ngetik skrip atau bales WhatsApp di tablet ini tuh nggak pegel. Layarnya juga bagus. Dia tuh pakai panel fleksibel OLED Paper Matte. Resolusinya tinggi, yaitu di 2.5K. Karena bentang layarnya 8,8 inch, kerapatan pixelnya tuh tinggi ya, yaitu di 343 pixel per inch. Refresh rate juga udah 120 Hz, jadi layar terlihat gesit dan punya screen to body ratio di 92%. Bezelnya tipis banget, jadi secara looks dia tuh terlihat sangat tampan. Karena punya finishing paper matte, dia tuh sangat minim refleksi. Kalian bisa lihat ya perbandingannya dengan layar glossy di iPad mini. Beda banget kan hasilnya. Jadi mau dipakai nonton baik indoor ataupun outdoor, Huawei MatePad Mini selalu kelihatan bagus layarnya. Nggak cuma layar yang terlihat jernih, minim refleksi, thanks to paper matte, tapi speakernya coy. Huawei kayak anti banget ngasih tablet yang suara speakernya tuh cempreng. Buat tablet setipis dan sekecil ini, suara speakernya saya berani bilang bagus banget. Kalau sempat ke Huawei Store, kalian wajib cobain speaker tablet ini ya. Sekali lagi, karena ukuran tablet yang gampang dibawa kemana-mana dan nggak nyusahin karena bobotnya ini tuh ringan banget, saya yang sebelumnya udah nggak main game, jadi main game ringan lagi. Kalau pas lagi di perjalanan, saya tuh main Subway Surfer City, versi remake game jadul Subway Surfer. Bisa dimainin pas lagi di kereta secara offline soalnya. Atau kalau lagi mau main MOBA, saya tuh main Pokemon Unite. Ukuran layar segini adalah ukuran paling pas buat main game untuk mata yang udah mulai bolor ini. Buat baca Kindle dan komik juga, aduh enak banget. Ukurannya pas, segede buku komik. Dan ada e-book mode. Ini adem banget mataku sob. Serius nyaman banget baca manga plus di tablet ini. Gedenya tuh menurut saya pas, nyaman di mata, dan nggak nyusahin pas mau dibawa kemana-mana. Kalau kamu beli tablet ini sebenarnya sekalian sama case dan stylus ya. Case-nya ini tuh bukan case abal-abal ya. Pertama, ini tuh leather case, bahannya tuh terasa mahal dan dia tuh ada penutup magnetiknya yang nempel ketika ditutup seperti ini. Dan bahkan ketika dibuka seperti ini. Tuh, casingnya aja dipikirin sampai sejauh itu. Soalnya biasanya casing yang penutupnya kayak gini tuh ya kan suka kewer-kewer ya. Udah gitu, case ini juga bisa dijadiin stand buat nonton. Lidah magnetnya bisa kamu tempelin lagi ke belakang jadi kagak kewer-kewer. Cakep kan? Saya sendiri sebenarnya kurang suka pakai casing ini soalnya jadi nggak bisa ngerasain tipisnya tablet ini. Tahu nggak? Ternyata bisa dilepas loh bagian plastik dari case ini. Dengan begini, tablet masih terlindungi tapi kamu masih bisa ngerasain tipisnya tablet ini. Oke, kita off script sebentar karena lagi-lagi soal urusan casing ini Huawei memang ada di level yang berbeda. Jadi, kalian kan udah tahu ya tadi ya, udah dikasih tahu kalau dia udah nempel pakai magnetik kan. Terus kalau misalnya saya nggak pakai pennya, harusnya jadi lubang kayak gini dong, jelek dong. Ternyata nggak coy. Ada satu tempat lagi buat nempelin magnetiknya. Jadi terlihat seamless. Wah, edan sih.
Sampai urusan casing itu tuh dipikirin sama Huawei sebegitunya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya ya lebih suka pakai tablet ini tanpa casing sih, biar kerasa tipisnya. Selain casing, kamu juga dapat stylus. Di paket pembelian kamu langsung dikasih Huawei M Pencil 3rd Gen, walau Huawei MatePad Mini ini juga support Huawei M Pencil Pro ya. Hadirnya stylus tentu ngebuat fungsinya jadi lebih banyak lagi. Kamu bisa mencatat ide-ide yang muncul di Huawei Notes atau membuat catatan buat ngajarin anak siklus air. Iya, ini real saya yang bikin sendiri buat ngajarin anak saya soal siklus air. Gambar di Huawei Notes ini tuh sangat mudah ya, bahkan saya aja bisa. Kontrolnya to the point dan toolbarnya minimalis, jadi nggak membingungkan. Di dalam Huawei Notes juga tersemat beberapa fitur AI kayak handwriting recognition, equation recognition juga ada. Buat saya kepake banget pas ngajarin anak rumus fisika dan matematika. Buat yang suka gambar, seperti biasa aplikasi GoPaint itu tuh selalu ada untuk menemani. Punya fitur selengkap dan sepowerful Procreate tapi nggak perlu bayar subscription bulanan. Kalau di Huawei itu tuh dikasih gratis. Untuk kebutuhan aplikasi lain seperti biasa, kamu tuh bisa langsung download aja dari Huawei App Gallery ya. Mau itu aplikasi dari Google kayak YouTube, Gmail, Gmaps, atau aplikasi apa aja kayak WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, tinggal search dan download aja. Untuk bagian productivity, Huawei MatePad Mini ini tuh dibekali sama WPS Office 3.0. Jadi produktivitas yang bisa kamu kerjakan ya nggak kayak di tablet Huawei lain. Light work aja lah, kayak mungkin ngecek file presentasi, ngedit file Word, atau nambahin input data di Excel. Buat tanda tangan dokumen kontrak atau review juga bisa banget pakai tablet ini. Terus kalau kalian sering pakai AI kayak ChatGPT atau Gemini, itu tuh juga lancar dipakai di sini. Ini ngebantu kerjaan banget kan? Bahkan mau ngeprint pakai tablet ini juga bisa ya. Buat yang kerjanya mobile dan suka meeting di mana-mana, ternyata kamera depan MatePad Mini ini tuh cukup oke. Bisa dipakai buat Zoom meeting kalau masih di taksi, di kereta, atau bahkan pas lagi di cafe. Satu lagi alasan kenapa kamu mungkin butuh tablet ini adalah ketahanan baterainya. Jadi baterai yang 6400 mAh-nya ini untuk pemakaian saya itu tuh bertahan selama 2 hari. Ya mungkin karena memang ini tablet ya, saya kan nggak pakai tablet sesering saya pakai smartphone. Jadi ya wajar lah kalau dia tuh bisa bertahan sampai 2 hari. Huawei MatePad Mini ini pakai storage 256GB dan RAM 12GB. Untuk harganya, ketika video ini dibuat, saya cuman denger bocoran harga aja ya. Dia tuh dijual dengan harga di bawah 9 juta. Itu tuh udah termasuk bonus total sampai 4,5 juta, kayak dapat M Pencil 3rd Gen, casing cakepnya ini, benefit battery replacement 1 kali selama 3 tahun, screen scratch repair 2 kali selama 1 tahun, layanan 2 minggu VIP membership di iQIYI, dan 3 bulan layanan premium di aplikasi Noise. Banyak kan dapatnya. Harga segini menurut saya bagus, karena kalau di-compare sama iPad mini ya jauh lebih oke Huawei MatePad Mini ini. Beda 2 juta lebih harganya dan itu nggak termasuk case sama pennya. In this economy, kalau memang benar tablet ini dijual dengan harga kurang dari 9 juta, menurut saya ini worth to buy sih. Kalau misalnya kalian kepengen, tablet ini akan tersedia di tanggal 24 Juni nanti.